Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesaya 26 ayat 18 sampai 20. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin, kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya, Tuhan mau keluar dari tempatnya, untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mau memberkati kita, ditulis oleh Debbie Holloway, sahabat suara kasih. Dalam kisah Lukas tentang kebangkitan Kristus, para malaikat menyatakan kepada para wanita, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Berita bahagia ini pasti telah membuat mereka lengah. Mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus membawa rempah-rempah penguburan, untuk mengurapi tubuh Tuhan mereka yang tidak bernyawa lagi. Namun sebaliknya, mereka bertemu dengan malaikat-malaikat yang mempesona, sedang berjaga-jaga di sebelah kuburannya. Kuburannya kosong dan mendengar berita, bahwa mereka tidak akan pernah menemukan Kristus di tempat kematian dan kegelapan. Ketika Paskah semakin dekat, sudahkah kamu mempertimbangkan aspek mana dari kehidupanmu, yang ingin Tuhan berikan nafasnya? Banyak dari kita memiliki hubungan keluarga yang kurang baik, bahkan keadaan bisa memburuk ketika sedang berkumpul bersama. Apakah kamu sudah berdoa dengan rutin untuk anggota keluargamu? Apakah kamu bersedia membuka hatimu untuk mencintai mereka, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita semua?
Ingatlah yang dikatakan 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karya Kristus di kayu salib mengajarkan kita tentang persahabatan, pengampunan, dan kasih karunia mengalahkan segalanya. Beberapa jam sebelum kematiannya yang mengerikan, Tuhan Yesus diabaikan, ditinggalkan, disangkal, dan dikhianati oleh teman-teman terdekatnya. Dia bisa saja berbicara hal yang sama seperti Petrus, seseorang yang sangat dekat dalam ruang lingkupnya, ketika dia memohon di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Namun sekalipun telah ditinggalkan seorang diri dan dikecewakan, Kristus tetap mengasihi, terutama pada teman-temannya dan dunia. Roma 12 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sahabat Suara Kasih, seringkali sisi baik kita disimpan untuk teman dan orang yang kita cintai. Sedangkan di tempat kerja kita menjadi seseorang yang menurunkan standarnya. Ketika kamu merenungkan pekerjaan yang Kristus lakukan di kayu salib, dan kemuliaan atas kebangkitannya, ingatlah bahwa pekerjaan kita dapat menjadi gema yang indah, dari pekerjaannya yang sempurna, kudus, dan menyenangkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 10, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Marilah kita renungkan, mana area dalam hidupmu yang perlu dihidupkan untuk memperingati Paskah? Bagaimana kamu dapat mencari Kristus setiap hari dalam hubungan dan pekerjaanmu? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.